Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Ada hal yang kocak tapi ngawur. Yaitu terkait penggeledahan rumah pribadi Hasto oleh KPK. Hal ini ditanggapi oleh lucu menurut gua sih Guntur Romli. Dan juga ada Ray Rangkuti yang mendatangi KPK dan masih juga menyangkut pautkan urusannya korupsi dengan apa yang diterbitkan oleh OCCRP. Susah bener nyebutnya. Ya, tapi yang dikutip Bang Ray itu kayaknya salah dah. OCCRP itu nggak pernah menobatkan Pak Jokowi menjadi tokoh terkorup 2024. Beliau hanya finalis dan itu dipilih oleh netizen. Sedangkan OCCRP hanya memberikan peluang atau kesempatan kepada masyarakat di dunia untuk memberikan suaranya siapa yang layak menjadi tokoh terkorup di dunia. Tapi ternyata itu nggak dipakai. Yang dipakai ya menurut panitia. Dan bahkan OCCRP itu mengatakan tidak ada bukti Pak Jokowi ya. Dan juga ada tanggapan dari Bung Ade Armando serta Bapak bukan partai politik. Bagaimana videonya? Mari kita simak bersama. Let's go. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto di Bekasi oleh KPK merupakan upaya pengalihan isu dari pengumuman OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai orang terkorup sedunia tahun 2024. Kami juga mendapatkan informasi bahwa Jokowi sangat terganggu, sangat marah atas pengumuman OCCRP tersebut, sehingga menggerakkan segala cara untuk menutupi berita dan opini tersebut. Dan juga ada portal media yang menurut informasi yang kami dengar ditekan untuk menghapus berita pertamanya soal pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Dan juga pengerahan buzzer di media sosial yang mendiskreditkan OCCRP, sekaligus pihak-pihak yang ingin pengumuman OCCRP itu ditindaklanjuti oleh penegak hukum agar bisa memeriksa dugaan korupsi dan pencucian uang Jokowi dan keluarganya. Apalagi pada saat yang bersamaan ada sejumlah aktivis, sejumlah organisasi LSM yang mendatangi kantor KPK saat ini untuk meminta KPK menindaklanjuti laporan OCCRP itu sehingga bisa memeriksa dugaan korupsi Jokowi dan keluarganya. Jadi penggeledahan rumah Mas Hasto merupakan upaya untuk mengalihkan isu dari pengumuman OCCRP bahwa Jokowi adalah orang terkorup sedunia tahun 2024. Demikian. 3. KPK yang bersikap pasif terhadap kasus dugaan korupsi Joko Widodo telah menguatkan asumsi yang kuat bahwa KPK bekerja untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, bahwa KPK bekerja bukan untuk kepentingan menyelamatkan uang negara, tetapi demi kepentingan menyelamatkan penguasa, mantan penguasa, dan bahkan oligarki di lingkaran kekuasaan. 4. Belum adanya laporan masyarakat seperti yang diungkapkan KPK adalah tidak benar. Sebab kawan kami aktivis Nurani 98, tadi sudah disebutkan tahun 2022 dan 2023 yang 4 yang lalu, telah pernah melaporkan dugaan KKN dan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh keluarga Joko Widodo ke KPK pada tanggal 10 Januari 2022 dan laporan dugaan gratifikasi
dan atau suap berupa penggunaan jet pribadi mewah oleh putranya yang bernama Kaisang. Selain itu, ada juga laporan dari TPDI pada tanggal 23 Oktober 2024. Disebutkan pula bahwa dalam persidangan mantan Gubernur Maluku Utara juga muncul istilah blok Medan yang disinyalir terkait dengan keluarga Joko Widodo. Jadi, KPK minta laporan seperti apa lagi, padahal sudah banyak yang melaporkan Joko Widodo dan keluarganya, khususnya kepada KPK. Maka dan oleh karena itulah, kami dari Eksponen 98 yang tergabung dalam Nurani 98 yang memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional pada sejarah reformasi 98 mendesak KPK untuk segera memeriksa harta kekayaan Joko Widodo beserta kekayaan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, menantunya, dan saudara-saudaranya dalam 10 tahun terakhir. Sebab rilis OCCRP itu dengan tegas mensiratkan banyaknya warga negara Indonesia dan dunia yang memberi perhatian atas seluk-beluk dan asal-usul kekayaan Joko Widodo dan keluarganya yang sangat fantastis. Demikian desakan ini kami sampaikan kepada KPK agar KPK segera menindaklanjuti tuntutan ini untuk memanggil saudara Joko Widodo, putra-putrinya dan atau menantunya untuk dimintai keterangan tentang asal-usul kekayaannya yang segera ditingkatkan ke tahap penyidik. Jakarta, 7 Januari 2004, hormat kami, Nurani 98, Rai Rangkuti, Ubaidillah Batrun, Embai, Ahmad Wakil, Guntoro, Antonius Danar, Hari Purwanto, Tejo Asmoro, Bowo Santoso, dan nama-nama lain yang belum sempat kami masukkan dalam hal ini. Ya, itu tadi kata Guntur Romli dan Rai Rangkuti. Yang satu kata Guntur Romli, pemeriksaan rumah Hasto itu dikaitkan dengan pengalihan isu dari OCCRP. Yang satu Rai Rangkuti katanya OCCRP tegas mengatakan korupsi, mengindikasikan Pak Jokowi korupsi. Aduh, kacau. Padahal OCCRP udah bilang kagak punya bukti, Pak, kagak punya bukti. Aduh. Nah, ini kita dengar apa kata Bang Ade dan juga Bapak bukan partai politik. Let's go. Sementara polling dari OCCRP membuka pintu bagi suara dari semua pembaca untuk mengirimkan nama calon presiden terkorup. Dan penentuan akhirnya pun tidak ditentukan oleh pengiriman suara itu, melainkan oleh keputusan Dewan 6 juri dari kalangan jurnalis, aktivis, dan akademisi. Jadi sekarang, marilah kita hentikan pameran kebodohan ini. Pak Jokowi itu tidak korupsi. OCCRP mengakui tidak punya bukti yang menunjukkan Jokowi korupsi. Mereka yang masih ngotot ya bodoh atau dibodohi. Very simple ya. Baik teman-teman, kita kembali kepada persoalan 4 tesis, 4 model yang disampaikan oleh Bang Rai Rangkuti. Bagaimana cara para pendukung atau biasa disebut dengan buzzer-buzzernya, ternak-ternaknya Pak Jokowi itu, mungkin termasuk saya ya yang dimaksudkan, membungkam isu tentang persoalan pengejaran anti korupsi. Itu ada kaitannya dengan 4 tesis atau 4 model. Dan kita akan beri respon yang pertama. 1, menyebut OCCRP itu tidak kredibel ya. Jadi ada anggapan para pendukung Jokowi itu melemahkan peran OCCRP itu, Organized Crime and Corruption Reporting Budget itu sebagai sebuah institusi yang tidak memiliki kredibilitas. Nah, ini harus dibedakan teman-teman ya. Bukan OCCRP itu tidak punya kredibilitas, pasti punya kredibilitas. Yang disasar itu bukan persoalan institusi OCCRP-nya, tetapi adalah mekanisme atau cara penominasian yang dilakukan oleh OCCRP ya, terkait dengan bagaimana pemberian ruang keleluasaan bagi siapa saja di seluruh dunia untuk menyampaikan ya terkait dengan tokoh-tokoh nominator mana-mana yang akan nominasikan. Nah, jadi bukan persoalan OCCRP-nya Bang Ray, tapi persoalan bagaimana mendapatkan data-data yang dikirim yang di seluruh dunia katanya ya. Ya tentu pasti di seluruh dunia ya. Karena ini organisasi internasional. Jadi bukan melemahkan atau tidak menganggap OCCRP itu sebagai sebuah institusi yang tidak kredibel. Sangat kredibel, tetapi sekali lagi itu belum selesai, belum titik ya, masih koma. Yang kedua,
laporan itu tidak ada bukti, yang ada adalah data. Nah, ini jadi bingung saya nih. Tidak ada bukti, yang ada adalah data. Bukti itu kan data. Jadi kalau kita berbicara tentang persoalan pembuktian kan selalu berbicara pada wilayah yang disebut dengan data atau bicara wilayah yang disebut dengan informasi. Data itu ya bukan berarti ada data, ada informasi sama dengan kebenaran. Ya, data dan informasi itu harus dilakukan validasi ya. Apakah data itu punya kekuatan hukum yang baik, kekuatan empiris yang baik dan sebagainya. Barulah kita bicara tentang hal itu. Jadi jangan kita dikacaukan bahwa bukti bukan data, data bukan bukti, bukti bukan data dan seterusnya ya. Bukti adalah data, bukti adalah informasi. Karena itu ya silakan saja disampaikan ya. Kemudian kita bicara tentang persoalan menyerang pribadi ya. Pemecah belah bangsa. Jadi seolah-olah para pendukung Jokowi sekarang ini ya menghajar Ray Rangkuti, mengajar Rocky Gerung, Amin Rais, ya Said Didu, Edi dan seterusnya itu dianggap sebagai orang yang menyerang pribadi ya, sebagai tuduhannya pemecah bangsa sehingga harus disapu bersih. Bukan begitu ya. Artinya ini ada dialektika yang berkembang di ruang publik. Ada yang tesis, ada yang antitesis ya. Jadi tesis yang dikembangkan oleh Bang Ray, Rocky Gerung, ya Prof Amin dan yang lain-lain itu adalah tesis yang menyatakan bahwa menurut data OCCRP Jokowi itu korup ya, pemimpin terkorup di dunia. Nah, itulah yang kemudian mau dilawan dalam konteks dihadirkan perspektif antitesisnya untuk mengatakan dasar kesimpulan itu, penarikan kesimpulan itu tidak didasarkan pada data, pada pembuktian yang sahih, yang valid, yang empiris ya. Tapi ada yang mengatakan, "Bang, itu kan data empiris loh, Bang." Ya, data yang mana? Ya, dikatakan data OCCRP. Dan seharusnya itu adalah bukti. Aduh, ini lebih parah lagi ya. Baik, teman-teman, sebelum saya akan jelaskan tentang hal itu, ada yang keempat ini tesisnya yang mengatakan bahwa itu sudah menurut mereka yang pendukung Jokowi, data itu sudah di take down ya. Coba dicek di data di server ya, di laman atau di website OCCRP, pasti ada informasi dan beritanya. Nah iya, tetapi kan orang harus tahu isi dari informasi dan data itu seperti apa. Kita cek lokasi ya. Di depan saya ini ada komputer ya, mungkin teman-teman bisa lihat dari kacamata saya. Ini saya buka laman ya, laman OCCRP ya di sini. Teman-teman, dan kita bisa bacakan teman-teman bagaimana ada satu data dilansir di Januari ya, tanggal 2 di situ bicara tentang persoalan behind the decision Indonesia, how OCCRP's Person of the Years highlight the fight against corruption ya. Kemudian kita lihat di situ ada beberapa poin saja yang saya sampaikan, bahwa memang OCCRP ini institusi yang sudah bergerak selama 13 tahun melakukan investigasi ya, untuk melalui sebuah panel para expert yang dikumpulkan dari masyarakat sipil, akademisi dan juga jurnalisme ya. Itu kemudian mereka merapatkan memilih ya dari semua orang-orang di seluruh dunia yang dinominasikan. Coba lihat ini datanya ya. OCCRP has no control ya, tidak memiliki kontrol over who was nominated. Jadi dia tidak memiliki kontrol terhadap orang-orang yang dinominasikan ya. A suggestion came from people worldwide ya. Jadi yang disarankan datang dari semua orang di seluruh dunia. Nah, ini kan, dan yang paling banyak datangnya kan dari dalam negeri kita ya. Jadi itu pasokan data. Nah, kemudian ya kita tahu di situ bahwa nominasinya masuk salah satunya adalah Presiden Pak Jokowi ya sebagai finalis. Kemudian kita lihat di situ ya bahwa OCCRP has no evidence ya. Jadi OCCRP has no evidence artinya OCCRP tidak punya bukti, no evidence ya. Tadi dikatakan wah itu tidak benar itu ya, bahwa tidak pernah dikatakan begitu. Dikatakan di sini ya. Semua orang bisa melihat, bisa membacanya. No evidence that Jokowi engaged ya in corruption for personal financial gain during his presidency. Jadi dia mengatakan bahwa OCCRP tidak punya bukti bahwa Jokowi terlibat dalam korupsi dalam konteks ya memperkaya diri sendiri dalam
memperoleh keuntungan secara finansialnya. Jadi itu, jadi persoalannya yang mana? Persoalannya kemudian ini belum titik ya. Yang menarik lagi nih, however, civil society groups and experts say that Jokowi government significantly weakened Indonesia Anti-Corruption Commission, ya, dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian mereka nilai itu dikoleksi berdasarkan pandangan masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan para ahli-ahli ya, termasuk Rocky Gerung lah, termasuk Said Didu, termasuk Ray Rangkuti, dan yang lain-lain yang terkelompok sebagai expert yang punya pandangan secara signifikan bahwa Jokowi itu melemahkan apa yang disebut dengan Indonesia Anti-Corruption Commission. Jadi pelemahan tentang KPK. Jadi ini pandangan, persepsi para masyarakat sipil, kelompok-kelompok masyarakat sipil, dan juga para expert begitu ya teman-teman. Jadi disinilah menariknya kalau bicara tentang keempat cara tadi itu kan kita tolak semua ya. Jadi menurut saya tidak ada satupun yang realistis untuk dikatakan. Apalagi ketika teman Ray Rangkuti, saya lupa namanya, mengatakan data OCCRV itu adalah bukti empiris. Itu bukan bukti empiris itu ya, itu suatu artikel yang menceritakan tentang prosedur, proses-proses bagaimana proses penominasian ya tokoh-tokoh dunia atau orang biasa atau tokoh dunia, pemerintah atau siapapun pejabat dan sebagainya yang dianggap adalah tokoh yang paling korup ya, melemahkan demokrasi, melanggar hak asasi manusia dan sebagainya. Itu proses ya, bukan bicara tentang result, bukan bicara tentang hasil. Jadi kalau kita baca di sini memang tidak di take down, tetapi ada penjelasan yang mengatakan jelas bahwa OCCRP tidak mengontrol ya, tidak memiliki kontrol atas penominasian itu. Jadi arus data masuk begitu ya, masuk ke server mereka. Dan kemudian dari yang terbanyak itu menjadi argumentasi buat mereka untuk memasukkan. Jadi kita harus tahu dari mana datangnya pasokan data online ini. Ya tentu paling banyak di dalam negeri. Di luar negeri itu siapa? Ya tentu mereka-mereka stakeholder yang punya persoalan dengan Indonesia atau punya katakanlah kepentingan bagi mereka dengan Indonesia lah seperti itu. Ya kita tidak usah lihat dari luar. Di dalam negeri itu pasti banyak karena sekali lagi tidak main-main itu yang sekian persen ya. Kalau kita lihat dari data nominasinya itu kan adalah sekitar menerima 55.000 submission ya seperti itu. Nah, jadi teman-teman kalau teman-teman baca ini lanjutkan ini asik lah ya. Jadi memang jelas bukan kita yang ngarang ini ya. Bukan kita yang kemudian mau mengatakan bahwa mereka-mereka itu ya para expert judgment civil society itu sebagai pemecah belah bangsa, tidak ya. Kita itu hanya mencoba menetralkan, mencoba untuk melihat di mana letak kebenaran keyakinan mereka itu ya, keyakinan Bang Ray Rangkuti dan teman-teman yang lain. Kita mencoba untuk melihat itu secara jernih ya. Dan tidak ada sama sekali di situ ya. Jadi ini hanya kesan yang muncul dari sekelompok orang, dari sekelompok expert judgment ya, penilaian-penilaian para kelompok pakar ya, termasuk Profesor Iqrar Nussabakti yang kemudian mentesiskan, membuat sebuah kesimpulan bahwa Pak Jokowi melakukan pelemahan terhadap KPK. Nah, benar atau tidaknya kembali dong kepada persoalan dalam negeri kita. Bagaimana anggota DPR? Benarkah bahwa terjadi proses pelemahan ya? Jadi selama ini kan DPR dibelakangi terus dalam tarikh penarikan kesimpulan dan sebagainya. Ini persoalan yang harus kita hadang bersama-sama. Jadi menurut saya 4 cara meredam isu korupsi Jokowi itu adalah 4 tesis yang sangat lemah ya. Dan menurut saya gugur dengan sendirinya sebelum kita respon, bukan partai politik. Ya, begitulah tadi tanggapan dari Bang Ade dan juga Bapak, bukan partai politik. Jelas ya. Kita itu kagak buat-buat, ya enggak. Itu asli dari webnya OCCRP, klarifikasinya. Kagak ada yang neken, kagak ada yang ngapus, kagak ada bukti. Ya, begitulah. Bagaimana menurut pandangan sobat-sobat sekalian? Berikan pendapat dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.